Selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, di mana Tuhan boleh berikan kesempatan kepada kita, karena kita masih ada sebagaimana ada, masih hidup, bergerak dan bernafas. Lebih daripada itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah, karena sebagaimana kata pemazmur bahwa firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita dan suluk pada jalan kita, yang menerangi perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Untuk itu saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Surat kepada sidang jemaat Sardis, nasihat supaya jangan mati iman. Ayat 1. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Jagalah dan kuatkanlah segala yang ada tinggal dan yang hendak mati, karena aku dapati tiada barang perbuatanmu yang sempurna pada pemandangan Tuhanku. Sebab itu ingatlah bagaimana telah engkau terima dan dengar. Peliharakanlah itu dan bertobat. Jikalau engkau tidak jaga kelak, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tiada tahu akan waktunya yang aku datang kelak kepadamu. Tetapi ada juga padamu di Sardis itu sedikit orang yang belum menajiskan pakaiannya. Maka mereka itulah akan berjalan besertaku dengan berpakaian putih, karena mereka itu berlayak. Maka orang yang menang akan dipakaikan dengan pakaian putih, dan sekali-kali tiada aku akan menghapuskan namanya dari dalam kitab hayat, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan segala malaikat. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kitab Wahyu, yang dimana nasihat Tuhan lewat Rasul Yahya kepada sidang jemaat yang ada di Sardis. Kalau dalam pasal yang kedua, di mana ada sidang jemaat Efesus, sidang jemaat Smyrna, sidang jemaat Pergamus, dan sidang jemaat Tiatira, yang ditegur oleh Tuhan lewat Rasul Yahya. Karena ketujuh sidang jemaat yang ditegur oleh Tuhan tadinya atau pada dasarnya mereka telah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, maka mulai terpengaruh dengan Injil lain, mulai terpengaruh dengan pengajaran Biliam, mulai terpengaruh dengan pengajaran Isabel dan Nikolai dan sebagainya, termasuk jemaat yang ada di Sardis ini. Ayat pertama, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Dikatakan Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. 7 adalah angka sempurna.
artinya kelengkapan kuasa yang sempurna, kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan sempurna. Karena kalau kita perhatikan dalam pasalnya yang keempat, dalam Wahyu 4 ayat yang kelima, maka keluarlah dalam aras itu kilat dan beberapa suara dan guru, dan ada 7 buah pelita berpasang di hadapan aras itu, yaitu ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah diungkapkan dalam Wahyu pasal yang keempat. Ada 7 roh Allah yang bekerja dengan sempurna. Begitu juga dalam pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka aku tampak di tengah-tengah aras, di antara keempat zat yang hidup, dan di tengah-tengah segala ketua-ketua itu terdirilah seekor anak domba seperti kuda tersembelih rupanya, yang bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu ketujuh roh Allah yang sudah disuruhkan ke seluruh bumi ini. Ketujuh roh Allah yang disuruhkan ke seluruh bumi ini. Artinya roh Allah bekerja dengan sempurna. Apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus. Di akhir zaman ini, betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Sebab itu pada waktu Rasul Paulus ketemu dengan murid-murid Yohanes Pembaptis, dia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Karena sekali mereka hidup di zaman peralihan dari zaman anak ke zaman Roh Kudus. Sehingga kita perhatikan pertanyaan dari Rasul Paulus dalam kisah 19. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? 19 ayat yang 2. Maka berkatalah ia kepada mereka itu. Berkatalah Paulus kepada murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Sampai di situ. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Karena hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, saudara bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan Roh, kepenuhan Roh, di mana orang yang dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, bukan dipelajari, tapi diilhamkan oleh Roh untuk kita bertutur. Dan ini merupakan penolong di dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengajar betapa pentingnya roh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apabila ia datang di dalam kehidupan kita, dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran yang tidak lain adalah berbicara tentang Roh Kudus, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Sampai di situ. Ia, yaitu Roh Kudus, akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Dan Roh Kudus inilah yang membawa rasul-rasul gereja pertama kepada segala kebenaran. Demikian juga akan berlaku di ujung akhir zaman ini. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan apa yang kita sudah dengar, apa yang pernah kita baca. Di mana pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan memberikan atau membiarkan murid-muridnya itu piatu. Tetapi dia akan mengirimkan penolong. Yahya 14 ayat 16. 14 ayat yang ke-16. Dan aku akan mintakan kepada Bapa. Aku akan memintakan kepada Bapa. Maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain. Bapa akan mengaruniakan penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lompat ke ayat 18. Tiadalah aku akan meninggalkan kamu piatu. Aku datang kepadamu kelak. Dengan penolong yang dikatakan dalam ayat yang ke-26.
Penolong itu adalah Roh Kudus. Yahya 14 ayat yang ke-26. Tetapi penolong itu, Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas namaku, disuruhkan oleh Bapa atas namaku. Ia akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu. Iya, Roh Kudus akan mengajar kepadamu segala perkara itu, Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu. mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Tuhan mengingatkan kepada kita lewat Roh Kudus apa yang kita sudah pernah dengar, apa yang kita sudah pernah baca. Sebab itu kita perlu baca Kejadian sampai Wahyu supaya kita dilengkapi dengan perkataan Kristus, bukan hanya sekedar cukup. Kolose 3 ayat 16, dialah perkataan Kristus, diam di dalam dirimu dengan limpah, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, sehingga kita tidak akan merasa bingung dengan situasi dan keadaan yang ada. Karena firman Tuhan ini menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Sehingga kalau kita mencari Tuhan, mencari kebenaran seperti yang kita lakukan saat ini, kita akan dibawa, saudara, untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat yang kelima. Amsal 28 ayat yang kelima. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Tetapi orang yang mencari Tuhan, Orang yang mencari Tuhan, Bapak, Ibu, saya dan saudara yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran, mengerti segala perkara. mengerti segala perkara. Kalau kita mencari Tuhan, berarti kita mencari kebenaran, karena Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah sendiri. Kalau kita mencari kebenaran, berarti kita mencari Tuhan, dan kita mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Kita akan memahami apa yang terjadi, kita tidak akan bingung dengan situasi dunia saat ini. Memang kita berada pada masa-masa yang jahat. Jauh hari sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus menyuratkan, mengingatkan kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dengan cara membuangkan waktu. Dengan tidak membuang waktu, berarti kita harus mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, jangan kita buang. Karena masa ini masa jahat. Karena masa ini masa yang jahat. Ayat selanjutnya, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu mencari Tuhan. Dan kita perlu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan mengajar kebenaran firman Tuhan, yang akan membawa kita dari kebenaran datang kepada segala kebenaran. Dalam perjanjian lama ada 7 roh yang bekerja. Dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, dan Yesaya 4 ayatnya yang keempat. Coba kita baca ayat itu. Yesaya 11 ayat 2. Ayat 11 ayat yang kedua. Maka di atasnya akan berhenti roh Tuhan, yaitu roh hikmat dan akal dan roh bicara dan kuat, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Pasal 4 ayat 4 ada roh hukum dan penenuan, semacam karunia marifat. Coba. Pasal 4 ayat yang keempat. Apabila Tuhan sudah membasuhkan anak-anak perempuan Sion daripada kotornya, dan sudah membuangkan segala utang darah orang Isir Yerusalem dari tengahnya, oleh roh hukum dan oleh penenuan. Roh hukum dan roh penenuan, semacam marifat. Kalau orang punya karunia marifat, dia akan mengetahui keadaan seseorang. Itulah karunia marifat. Jadi 7 roh Allah yang bekerja pada perjanjian lama. Roh hikmat, roh akal, roh bicara, roh kuat, roh pengetahuan, roh hukum atau penenuan. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana sekali lagi roh yang bekerja dalam perjanjian lama dan roh yang bekerja di akhir zaman ini. Jadi kita perhatikan di sini
dalam ayat yang kita baca tadi, surhatkanlah kepada malaikat sidang Jumat yang di Sardis itu. Seperti yang demikian, inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Jadi kelengkapan kuasa roh yang sempurna. Dan ketujuh bintang itu, sebagaimana yang sudah diungkapkan pada ayat atau pasal sebelumnya, bahwa ketujuh bintang itu tidak lain adalah berbicara tentang 7 malaikat sidang. Sidang. Mereka semua telah di waktu yang berjalan, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai terpengaruh dengan pengajaran yang lain, sama dengan jemaat yang ada di Galatia. Padahal Paulus telah mengajarkan firman yang diwahyukan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, seiring waktu yang berjalan ternyata mereka terpengaruh. Saudara, ada orang yang mengharukan, berarti mempengaruhi, sehingga mereka terpengaruh dengan istilah Paulus Injil lain. Yang sebenarnya itu bukan Injil. Galatia 1 ayat 6. Yang ke-6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Kepada satu Injil yang berlainan. Terus, padahal yang lain itu bukannya Injil. padahal yang lain bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mengharukan, mempengaruhi, sehingga mereka terharu dan mengikuti Injil yang lain itu. Dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Menyungsangkan, memutarbalikkan firman Tuhan itu. Sama, saudara, dengan manusia pertama, di mana Lucifer, yang sebenarnya adalah malaikat kerub yang diurapi oleh Tuhan dalam susunan ke-7 malaikat, dia adalah malaikat yang kedua. Tapi karena kesombongannya, karena keinginannya untuk menjadi setara dengan Allah, maka dia dicampakkan ke bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, dia tahu persis, sehingga dia menggoda manusia dengan mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan Allah pada waktu itu, yaitu ular, dan memutarbalikkan firman Tuhan. Menyungsang itu bahasa medis, artinya terbalik. Nah, banyak orang yang menyungsangkan akan firman Tuhan. Karena kita perhatikan, yang dilarang, dia suruh. Yang disuruh, dia larang. Bapak Ibu Saudara, kita simak Kejadian 3. Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan. Padahal Tuhan menyuruh. Tapi kita baca dulu Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 yang ke-16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia katanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini, buah-buah dalam pohon segala taman ini, boleh engkau makan sesukamu. boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu, janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan, daripadanya engkau akan mati. Jadi kita perhatikan, pada waktu Allah menaruh manusia pertama di Taman Eden, Taman Firdaus, Taman Kesenangan, sudah ada hukum yang berlaku. Di sana ada perintah, di mana Tuhan menyuruh semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ingat, ada larangan. Buah yang di tengah, buah pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau makan. Terlalu banyak pilihan buah yang disodorkan oleh Tuhan kepada manusia pertama untuk dimakan. Tapi iblis menggunakan ular yang sangat cerdik pada waktu itu, di mana dia memutarbalikkan firman Tuhan. Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan buah yang ada di dalam taman ini. Padahal Tuhan suruh. Justru yang dilarang, dia katakan boleh. Karena kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Tapi justru engkau akan jadi sama dengan Allah. Jatuhlah manusia pertama karena firman yang diputarbalikan. Coba kita baca Kejadian 3. Kejadian 3 yang pertama.
Sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi. Ular yang terlebih cerdik dari segala binatang yang ada di atas bumi dipergunakan oleh Lucifer. Yang telah dijadikan Tuhan Allah. Terus Maka kata ular kepada perempuan itu. kata ular kepada perempuan itu, Barangkali firman Allah begini. barangkali firman Allah begini, Jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. jangan kamu makan segala buah-buah pohon dalam taman ini. Kejadian 2:16-17 kita sudah baca tadi. Semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sekali lagi, bagaimana iblis memutarbalikan firman Tuhan. Demikian yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara, orang-orang yang tidak berdiri tetap pada kebenaran firman Tuhan mulai menyusahkan firman Tuhan, sehingga membawa seperti jemaat yang di Sardis ini, mereka mengalami kematian rohani. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat ini, aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Sama dengan jemaat yang ada di Efesus, saudara. Tadinya mereka telah menerima pengajaran rasul dan pengajaran nabi. Tapi seiring waktu yang berjalan, sekarang mereka mulai terpengaruh dengan kemanisan dunia. Dan ini merupakan alat dari kuasa kegelapan. Seperti manusia pertama, jatuh dari 3 keinginan. Keinginan mata, bagaimana buah pengetahuan baik itu asik untuk dimakan. Keinginan tubuh dia makan. Hidup dengan jumawa karena ada janji. Engkau tidak akan mati, tapi engkau akan jadi sama dengan Allah. Dan ketiga keinginan ini juga yang disodorkan oleh kuasa kegelapan seperti jemaat yang ada di Efesus. Yang akhirnya dengan ketiga keinginan ini, keinginan tubuh, keinginan mata, hidup dengan kesombongan. Sebab itu Rasul Yahya menasihatkan, jangan kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. 1 Yahya 2:15. Karena apa yang ada di dalam 2 ayat 16, keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan kesombongan itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Dunia lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Dan itu kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena jangan sampai kita jadi seperti jemaat yang ada di Sardis, disangka hidup dalam arti kata hidup secara jasmani, tetapi rohaninya mati. Dan Tuhan tidak inginkan apabila kita dalam kematian rohani baru mengalami kematian tubuh. Sebab itu dalam Yesaya pasal 18 ayat 32, memang terjemahan lama baru sudah lain bunyinya, tapi terjemahan lama berkata, aku tidak suka kematian orang mati. Memang secara letter bagaimana orang, aku tidak suka kematian orang mati. Yesaya 18 ayat 32. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati. Tiada aku suka kematian orang mati itu. Demikianlah firman Tuhan buat. Demikianlah firman Tuhan buat. Sebab itu bertobatlah kamu dan hiduplah. Tobatlah kamu dan hiduplah. Tuhan tidak suka kematian orang mati. Artinya Tuhan tidak suka kematian tubuh kepada orang yang mati rohaninya. Karena memang dia akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Penderitaan yang kekal kita sebutkan itu neraka. Firman Tuhan sebutkan itu neraka. Jadi dikatakan, aku tidak suka kematian orang mati. Sebab itu bertobatlah dan hiduplah. Artinya hidup di dalam kerohanian. Jangan seperti jemaat Efesus 5 ayat 14. Sehingga Paulus ingatkan, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Berarti jemaat Efesus ada yang sudah tertidur rohani, masih hidup tapi sudah tertidur. Ada yang sudah mati rohani. Efesus
5 ayat 14. Ayat 14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah hai engkau yang tidur. Bangunlah hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas. Kristus akan bercahaya atasmu. Sekali lagi, pengaruh dunia ini sangat kuat, dan inilah yang disodorkan oleh kuasa ke-8 kepada jemaat yang ada di Galatia, sehingga mereka terpengaruh dengan Injil lain. Sehingga Paulus katakan, adakah kamu sebegitu bodoh? Sudah dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebegitu bodoh? Sedang kamu sudah dimulai dengan roh. Sekarang kamu hendak menyudahkan atas peri duniawi. Jadi sudah dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Keadaan kemanisan dunia yang mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia, dan itu juga datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Sebab itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah sidang jemaat. Sehingga kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus katakan, jangan padamkan roh, nubuat jangan diringankan. Segala sesuatu kamu uji, yang baik kamu pegang. 1 Tesalonika 5, 19, 20. Jangan dipadamkan roh itu. Jangan dipadamkan roh itu. Dan nubuat pun jangan diringankan. Nubuat pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji, dan yang baik kamu pegang. Jadi yang baik kamu pegang, kita uji. Tapi jangan kita padamkan roh itu. Nubuat jangan diringankan. Kita dengar, kita simak. Yang baik kita pegang. Karena tetap ada 3 roh yang bekerja. Ada roh emosi atau roh manusia. Ada roh iblis atau roh setan. Ada roh Allah atau roh kudus. Kalau roh Allah nggak perlu ditertibkan karena dia memang tertib. Dia disiplin, berbeda dengan roh emosi, roh manusia dan roh iblis. Itulah yang perlu ditertibkan. Tapi roh Allah itu mendatangkan sejahtera di dalam kehidupan kita. Sehingga kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 5 ayat 16. Berjalanlah kamu di dalam roh. Supaya tabiat duniawi tiada kamu genapkan. Galatia 5 ayat 16. Tetapi demikian inilah kataku. Demikian inilah kataku. Berjalanlah kamu dengan roh. Berjalanlah kamu dengan roh. Saya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Kehendak duniawi tidak kamu genapkan. Berjalanlah di dalam roh berarti berjalan menurut petunjuk roh. Saudara, saya masih sempat dapat almarhum yang menjadi guru kami. Saudara, dengan pekerjaan roh yang luar biasa. Berjalan di dalam roh, dalam arti kata berjalan menurut petunjuk Tuhan. Di dalam ibadah, siapa yang pimpin pujian, siapa yang berdoa, tanyakan Tuhan, luar biasa. Dan Tuhan tidak salah pilih. Dan ini memerlukan karunia Roh Kudus untuk bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Sardis ini. Demikian inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Jadi kita lihat kesempurnaan roh Allah akan bekerja kalau kita berjalan menurut roh, berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, bukan berjalan menurut kehendak kita. Karena kadang-kala kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Contoh, Samuel, dia disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah Isai. Karena Tuhan suruh dia pergi, Tuhan cuma berkata kepadanya, ada seorang anak dari Isai yang akan diurapi. Ada seorang anak dari Isai yang akan diminyaki, yang akan dipilih oleh Tuhan. Tuhan belum sebutkan namanya. Setibanya Samuel di rumah Isai, terpandanglah ia akan Elia. Oh, ini tinggi, gagah. Inilah yang akan diminyaki. Inilah yang akan diurapi. Pikirannya, dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sudah inikah dia yang akan dilantik?
Tapi datang pikirannya, meskipun dia disuruh oleh Tuhan, tapi manakala dia berjalan menurut pikirannya akan salah. Karena 1 Samuel 16 ayat 6 dan ayat 7 berkata, Ayat yang ke-6. Tatkala mereka itu masuk serta terpandanglah Samuel akan Elia. Terpandanglah Samuel akan Elia, Maka datanglah pikirannya. Bahwasanya inilah dia yang akan disiram bagi Tuhan. Inilah dia yang akan disiram bagi Tuhan. Tapi datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Janganlah engkau pandang akan rupanya. Jangan engkau pandang akan rupanya. Atau akan ketinggian lembaganya. Karena sudah kutolak akan dia. Bahwa yang dipandang oleh manusia satu pun tiada Yang adanya. dipandang oleh manusia satu pun tiada adanya. Karena manusia memandang seperti yang di hadapan mata saja. Manusia hanya memandang seperti yang di hadapan mata saja. Tetapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Berikutnya Elia. Sampai ke 7 anak laki-laki diperhadapkan kepada Samuel. Tuhan bilang bukan itu. Dia disuruh oleh Tuhan. Tapi semua sudah disodorkan. Sudah diperlihatkan. Sudah berjalan di depan Samuel. Tapi tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Samuel memberanikan diri. Masih adakah orang mudamu? Daud yang seolah-olah terabaikan. Teringatlah Isai. Oh, masih ada Daud yang sementara mengembalakan ternak. Akhirnya dia dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Suatu hal yang luar biasa. Jadi kita perhatikan, kita perlu berjalan dengan roh, berjalan dengan menurut petunjuk Tuhan. Ayat yang kedua dalam pembacaan tadi. Jagalah dan kuatkanlah segala yang ada tinggal dan yang hendak mati. Karena aku dapati tiada barang perbuatanmu yang sempurna pada pemandangan Tuhanku. Meskipun sekarang keseluruhannya jemaat Tiatira ini dalam pemandangan Tuhan sudah mati rohani, tapi kenyataannya masih ada sebagian kecil dari mereka yang tertinggal, yang belum mati rohani. Jagalah kamu dan kuatkanlah segala yang ada tinggal dan yang hendak mati. Yang tertinggal ini hendak mati. Saudara, kalau dalam pelajaran tabernakel, pelita emas itu kalau sumbunya sudah kotor akan berasap, lama-lama akan mati. Jadi perlu dibersihkan. Jadi itu dipergunakan di kamar suci. Dan kita perhatikan, kita digambarkan oleh Tuhan sebagai pelita, sebagai terang. Tuhan Yesus berkata dalam Yahya 8 ayat yang ke-12, Aku inilah terang dunia. Tapi dia berkata dalam Matius 5 ayat 14-15, Kamulah terang dunia. Coba kita baca Matius 5 ayat 14. Kamu ini terang dunia. Sebuah negeri yang di atas gunung mustahil ia tersembunyi. Jadi kita digambarkan seperti terang. Terang itu dalam pelajaran tabernakel ada di kamar suci, di mana pelita emas, di mana sebelum imam besar melakukan imamat, dia harus pasang akan pelita ini supaya dia dengan leluasa mengerjakan apa yang harus kerjakan di kamar suci. Karena imam besar kalau lakukan kesalahan, saudara, langsung mati dibunuh oleh Tuhan. Sebab itu ada giring-giring yang ada di jubah dari imam besar. Bunyi kalau dia jalan. Kalau sudah tidak bunyi berarti dia sudah mati. Kita pikir, oh kejamnya Tuhan. Bukan. Tuhan mau yang disiplin. Tuhan mau yang teratur. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sehingga apabila pelita emas itu dinyalakan dalam kamar suci, ada 7 benda yang akan terlihat. Tentunya pertama, meja roti pertunjukan. Berbicara tentang firman Tuhan dan perjamuan suci. Sekarang kita sementara dengar firman Tuhan, sebentar kita akan ikuti perjamuan suci. Baru kedua, mesbah dupa. Berbicara tentang kehidupan sembahyang yang teguh.
atau dalam ibadah, doa dan penyembahan. Ketika ada pintu kemah berbicara tentang pemandangan yang heran dari baptisan roh. Memang luar biasa seperti yang terjadi di loteng Yerusalem dalam Kisah 2 ayat 4. Bagaimana pemandangan yang heran terhadap 120 orang yang mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh roh untuk bertutur, sehingga banyak orang yang berkacau balau. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Tapi ada orang yang menganggap bahwa itu orang-orang yang penuh dengan air anggur manis. Itulah pemandangan yang heran dari baptisan roh pintu kemah, karena jarak pintu gerbang sampai ke pintu kemah ada 50 hasta, 50 angka pentakosta. Baru yang keempat, saudara, pintu tirai perobekan daging. Saudara, di mana daging kita perlu dirobek, saudara, dimusnahkan, artinya dimatikan. Sehingga berlaku Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada kematian daging, di situ roh Allah akan bekerja. Jadi roh Allah bekerja dengan sempurna kalau kita mematikan keinginan hawa nafsu daging ini. Matius 24 ayat 28. Karena barang di mana ada bangkai, Barang di mana ada bangkai, ada kematian daging. disitulah juga berkerumun burung Burung nasar berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna manakala kita mematikan segala hawa nafsu keinginan daging yang disuratkan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kita perhatikan yang kelima ya. Kelima itu papanjenan, hubungan sejahtera antara sidang jemaat dengan sidang jemaat. Kadang-kala persoalan membuat tidak ada hubungan sejahtera. Tapi kalau kita jadi pelita, kalau kaki dia itu menyala, harus ada hubungan sejahtera antara satu dengan yang lain. Kita harus buang segala akar pahit kita. Tuhan tidak mau yang demikian. Jadi kita hilangkan segala akar pahit kita. Memang kadang-kala kita tidak mampu, tapi kita berdoa kepada Tuhan untuk memampukan untuk tidak ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Sebaliknya hubungan sejahtera. Baru yang keenam, tutupan kemah, perlindungan. Yang ketujuh adalah pasir di bawah kaki, kemenangan atas dunia. Jadi 7 hal inilah yang akan berlaku di dalam kehidupan kita kalau kita menjadi terang seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan oleh kuat dan oleh gagah, tapi oleh roh, sebagaimana pembangunan Ka'bah Zerubabel. Sakaria 4 ayat 6. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, semua akan jadi. Tapi di dalam pembangunan Ka'bah Zerubabel rohani, yaitu pembangunan kehidupan rohani kita, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh roh Allah, Roh Kudus. Coba Sakaria 4 ayat 6. yang ke-6. Lalu sahutlah ia, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Inilah firman Allah kepada Zerubabel bunyinya, Bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah, melainkan oleh Rohku juga ia itu akan jadi. Demikianlah firman Tuhan seruah sekalian Allah. jadi kita perhatikan, demikian firman Tuhan seruah sekalian Allah. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, kita manusia penuh keterbatasan. Tapi dengan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu mendirikan rumah rohani kita sendiri. Di mana rumah rohani kita dibangun menjadi sempurna. Seperti Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa, tapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua mencari orang-orang yang tidak berdosa, mencari orang-orang yang tidak bercacat celah, mencari orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5
ayat 23-24. Yang ke-23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu Menguruskan kiranya kamu dengan sempurnanya. menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya. Dan segenap roh Roh, dan nyawa. nyawa, Dan tubuh kamu terpelihara tubuh kamu terpelihara, dengan tidak bercacat celah. tidak bercacat celah Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesempurnaan itu terjadi di bumi karena ada waktunya lewat kegerakan rohani yang besar selama 3,5 tahun dipotong dengan 9 bulan 10 hari. Itulah kegerakan rohani yang besar. Gereja, Bapak, Ibu, saya dan saudara akan dibawa pada kesempurnaan sehingga kita sampai kepada tidak bercacat celah, sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dan itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan kita perhatikan keberadaan sidang jemaat yang ada di Galatia ini terpengaruh dengan Taurat, karena memang mereka juga hidup di peralihan. Gereja pertama itu kadang-kala dipengaruhi dengan hukum Taurat, sehingga Paulus menasihatkan kepada Timotius ada pendeta Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat. Coba kita perhatikan 1 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. 1 Timotius 1 ayat 5. Yang ke-5. Maka tujuan amaran itu kasih yang terbit daripada hati yang jernih. Tujuan amaran itu, tujuan petunjuk itu adalah kasih Daripada hati yang jernih. dari hati yang jernih. Dan daripada perasaan yang baik. Perasaan yang baik, bukan perasaan yang tidak baik. Dan daripada iman yang sungguh. Iman yang sungguh. Maka ada beberapa orang yang menyimpang daripada perkara ini. Ada yang menyimpang, tidak mengikuti hal yang dikatakan dalam ayat yang kelima tadi. Lalu berpalinglah kepada pertuturan yang sia-sia. Bertuturan yang sia-sia, Hendak menjadi pendeta Taurat. pendeta Taurat. Walaupun mereka itu tidak mengerti barang yang dikatakannya. Atau yang disungguhkannya dengan yakin. Jadi ada pendeta Taurat. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu itu saya belum tahu Roh Kudus. Saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya belum mengerti pekerjaan Roh. Saudara, langsung ini dulu saya meskipun belum pendeta waktu itu masih mahasiswa. Tapi materi yang saya bawa bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya sendiri belum benar Roh Kudus mau sampaikan materi itu. Jadi menyungguhkan yang sebenarnya dia tidak miliki. Itulah pendeta Taurat yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dan ini yang berlaku kepada sidang jemaat yang ada di Sardis yang mengakibatkan kematian rohani. Ayat 3. Sebab itu ingatlah bagaimana telah engkau terima dan dengar. Peliharakanlah itu dan bertobat. Engkau telah terima. Karena memang tidak bisa dipungkiri jemaat yang ada di Sardis ini seperti yang dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat 42. Coba Kisah 2 ayat 42. 2 ayat yang ke-42. Maka mereka itu pun bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan di dalam persekutuan. Dalam persekutuan, Di dalam hal memecahkan roti dan doa. memecahkan roti dan doa di dalam perjamuan suci, bertekun rasul-rasul, murid-murid Tuhan pada gereja pertama. Saudara, bertekun dalam pengajaran rasul. Sebagaimana jemaat Efesus 20 sampai 22. Pengajaran rasul dan nabi. Rasul menerima pengajaran langsung dari Tuhan. Demikian juga nabi pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Sama dengan Rasul Paulus. Meskipun dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kita perhatikan dalam ayat ini. Jadi kita perhatikan. Aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tiada tahu akan waktunya yang aku datanglah kepadamu. Jadi kalau dalam keadaan mati rohani memang dia tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Saudara, seperti pencuri. Tetapi kalau dia hidup dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan seperti Paulus, dia tahu masa ajalnya. Dia tahu hari kematiannya. Sebab itu dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dia menyempurnakan usahanya. Saudara, dia menyempurnakan iman. Karena masa ajalku sudah sampai.
dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 maksud saya. Karena aku telah sendiri persembahkan. Aku sedia dipersembahkan. Masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Aku berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam peperangan iman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang keempat, tetapi ada juga padamu di hadis itu sedikit orang yang belum menajiskan pakaiannya, maka mereka itulah akan berjalan besertaku dengan berpakaian putih, karena mereka itu berlayak. Ada yang bukan keselamatan. Dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-13, koyakan hatimu, jangan pakaianmu. Artinya kita hancur hati. Jangan sampai kita koyakan pakaian keselamatan. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu. Koyakanlah hatimu. Jangan pakaianmu. Jangan pakaianmu. Tobatlah kepada Dialah amat mengasihani dan ramah dan panjang sabar, dan besarlah kemurahannya, dan bersesallah ia akan jalan. Jadi kita perhatikan, koyakan hatimu, jangan pakaianmu, karena itu yang Tuhan inginkan. Jangan kita koyakan pakaian keselamatan, tapi hati kita. Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Adapun persembahan yang kesukaan Allah, persembahan yang menjadi kesukaan Allah, yaitulah hati yang pecah, hati yang hancur, hati yang pecah. maka tiada engkau ya Allah, Tiada engkau ya Allah menghinakan hati yang hancur, menghinakan hati yang hancur. Karena dalam Yesaya 57:15, yang suci dan kekal, tapi dia turun kepada orang yang hancur hati, dia turun kepada orang yang rendah hati, dia mendiami orang yang hancur hati, dia mendiami orang yang rendah hati. Bukti kehadiran Tuhan kepada orang yang hancur hati dipakai oleh Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat karunia nubuatan. Tuhan tidak hinakan, apalagi kalau hancur hati sampai luluh lantak. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Maka Tuhan itu hampirlah pada segala orang yang hancur hati, Tuhan hampir kepada orang yang hancur hatinya, dan akan orang yang luluh lantak hatinya pun ditolong. luluh lantak hatinya ditolong oleh Tuhan. Jadi inilah yang menjadi persembahan kesukaan Allah. Jangan kita koyakan pakaian kita, tetapi dikatakan hendaklah pakaianmu putih. Al-Khatib atau Pengkhotbah pasal 9 ayat 8. Jangan kita cemari pakaian keselamatan yang tidak lain berbicara tentang firman Allah. Al-Khatib Pengkhotbah 9 ayat 8. Hendaklah selalu pakaianmu putih, Hendaklah selalu pakaianmu putih, dan pada kepalamu jangan kurang minyak. kepalamu jangan kurang minyak, jangan kurang urapan kuasa Roh Kudus, sehingga segala kepikiran, kehendak dan kemauan kita menurut petunjuk Roh. Minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus. Pakaian berbicara tentang pakaian keselamatan, firman Tuhan. Jangan sampai kita cemari. Ayat 5. Maka orang yang menang akan dipakaikan dengan pakaian putih, dan sekali-kali aku akan menghapuskan namanya dari dalam kitab hayat, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan segala malaikat. Hendaklah pakaianmu putih. Jadi kembali diungkapkan dalam ayat yang kelima tadi. Dan kita perhatikan, tiada aku akan menghapuskan namamu dari dalam kitab hayat. Pada waktu kita menggenapi firman Tuhan, pada waktu kita mengambil bahagian di dalam kematian, yaitu waktu kita ditenggelamkan dalam air baptisan, kematian Kristus, lalu kita dibangkitkan. Pada waktu itu kita dibangkitkan, Kolose 2 ayat yang ke-12, maka nama kita tersurat dalam kitab hayat. Nama kita tersurat di dalam kitab kehidupan. Tapi itu bisa terhapus kalau kita meninggalkan Tuhan. Itu bisa terhapus kalau kita undur daripada Tuhan. Sebab itu menyakitkan Bapak Ibu saudara.
tidak ada kesenangan kalau kita coba-coba undur dari Tuhan. Yeremia 2 ayat 19. Bahwa kejahatanmu juga akan menyengsarakan engkau. Kejahatanmu juga akan menyengsarakan engkau. Dan khianatmu akan menyiksakan engkau. Khianatmu akan menyiksakan engkau. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu bahwa jahatlah dan pahitlah adanya jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jahat dan pahit apabila engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau tiada didapati padamu takut akan daku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jahat dan pahit bahkan akan dipermalukan oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Tuhan itu pengharapan orang Israel. Setelah orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadaku. Siapa yang undur daripada Tuhan. Tersuratlah namanya dalam tanah. Dalam tanah berarti neraka. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air. Meninggalkan mata air hidup yaitu Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Kadang-kadang iblis dengan berbagai cara membuat hubungan kita dengan Tuhan akan retak. Membuat hubungan kita dengan Tuhan akan hilang. Tapi kita berusaha supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepada kita. Masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Pengalaman dari Daud. Dia bilang, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bisa kita curahkan isi hati kita kepada manusia. Manusia terbatas untuk menolong. Tapi pengalaman Daud, karena dia ditolong oleh Tuhan, dia diluputkan dari singa dan beruang, dia diluputkan dari Goliat, dia diluputkan dari Raja Saul yang ingin membunuh dia. Saudara, ada banyak masalah yang diperhadapkan kepada Daud, tapi dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, haraplah akan dia hai segala umat. Haraplah akan dia hai segala umat pada sedia kala. Curahkanlah isi hatimu di hadapan hadiratnya. Curahkanlah isi hatimu di hadapan hadiratnya. Oh, Allah itulah perlindungan bagi kita. Allah perlindungan bagi kami. Allah perlindungan bagi kita. Kita perlu curhat kepada Tuhan. Dan dia akan memberikan ketenangan jiwa. Dia akan memberikan sentosa di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 29. Tanggunglah untuk aku. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Aku lembut dan rendah hati. Maka kamu akan memperoleh sentosa bagi jiwamu. Kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Ayat 6 dalam pembacaan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Artinya yang bertelinga hendaklah mengerti. Jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita